Terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa terus kami terbang tinggi bersama dengan Bapa. Bahwa kami terus terbang tinggi. Engkau sudah menuntun kami sampai hari ini. Engkau sudah membawa kami jauh dari Mesir, Bapa. Oh, sejauh Engkau sudah memimpin kami, bahwa kami terus, Bapa, masuk dalam rencana-Mu. Oh, Ramakira Makandara Masini, Iramakandara Masini. Mampukan kami untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Mampukan kami untuk tidak tawar hati. Mampukan kami untuk tetapkan hati, menguatkan hati, dan hanya memandang kepada-Mu saja, Bapa. Oh, Rabakandara Masih. Terima kasih. Terima kasih berbicara buat kami. Aku percaya. Ini adalah hari-hari yang spesial. Ini adalah hari-hari yang luar biasa. Ini adalah hari-hari yang serius, Bapa. Ingatkan kepada setiap kami. Ingatkan kepada setiap kami. Kami sedang ada di hari-hari yang luar biasa, di hari-hari yang spesial yang Bapa sudah tetapkan, dan kami ada di dalamnya. Berbicara, sampaikan, mampukan aku Bapa, mampukan aku untuk aku bisa menyampaikan apa yang Bapa sudah sampaikan kepadaku, untuk aku sampaikan kepada anak-anakku yang ada di tempat ini, supaya kami mengerti apa yang sedang Bapa buat hari-hari ini, dan supaya kami mengerti apa yang akan terjadi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Masiah, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Yuk semua kita yang diberkati katakan amin, amin. Kita dipuji dari Tuhan. Puji Tuhan, silakan saudara. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Setiap kali kita bertemu di Sabat, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Saudara-saudara, Sabat adalah hari yang spesial yang Tuhan sendiri namakan. Jadi hari Sabat adalah hari yang dinamakan oleh Tuhan sendiri. Ya kan, dari dalam perjalanan kita ngomong-ngomong, ya bahasa-bahasa lain pun sab. Indonesia akhirnya Sabtu. Ya, tapi nggak tahu bahwa Sabtu itu adalah Sabat. Ya, Sabtu adalah Sabat. Amin, saudara. Dan ini adalah hari yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Hari yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika saudara dan saya ada di hari Sabat, ketika saudara dan saya bahkan saudara-saudara, ya, mengingat dan menguduskan hari Sabat, beribadah pada hari Sabat, itu tanpa sadar saya mau katakan buat kita, saudara sedang mengingatkan Yahweh. Saudara sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya, akan apa yang Dia katakan. Saudara-saudara, ya, setiap kali saudara dan saya kita ada di hari Sabat, kita sedang mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Saudara-saudara, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi kita mengingatkan Bapa adalah Tuhan semesta alam. Kita ingatkan Bapa Yahweh akan janji-janjinya kepada saudara dan saya. Barang siapa saudara dan saya kita menguduskan hari Sabat, kita akan hidup. Tapi barang siapa yang menyepelekan hari Sabat, tidak mengindahkan hari Sabat, fatal, ngeri. Ya, ini bicara hidup dan mati. Semua hidup dan mati, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, akan saya sampaikan. Berkat pada hari Sabat, saudara, adalah berkat yang saudara nggak akan pernah bisa dapatkan dengan saudara bekerja selama 6 hari. Ya, justru ketika saudara rest, ketika saudara berdiam di hadapan
Tuhan, istirahat, rest, saudara. Aduh, banyak maknanya. Ya, ketika saudara berdiam, disitulah Tuhan yang akan bekerja buat saudara. Amin. Kita berpikir kita selalu mengandalkan kekuatan manusia kita, bekerja 6 hari bahkan kurang 6 hari. Ya, sampai hari yang Tuhan bilang istirahat. Kalau kamu kerja terus, nggak ada istirahatnya, saudara-saudara, kemampuan tubuh kita paling berapa lama? Bahaya. Ya, kalau saudara kerja nggak ada istirahatnya, ya 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari kerja terus nonton kayak mesin. Ya, saya mau kasih tahu buat kita, saudara akan kolaps, Tuhan tahu banget. Ya, itulah sebabnya Tuhan istirahat, saudara, untuk memberi saudara dan saya rest, ya, mengembalikan power dan mengingatkan Tuhan terlebih, saudara. Ya, ingat bahwa Dia adalah Yahweh dan Dia akan menggenapi janji-janjinya buat saudara dan saya. Yang bersuka cita katakan amin. Ini adalah training, saudara. Ketika 1 minggu saudara bisa rest 1 hari, ya, belajar untuk do nothing, hanya untuk Tuhan dalam 1 minggu, 1 hari, hanya untuk Tuhan, rest, saudara-saudara. Ya, waktu dibuat apalagi cuma 2 jam. Kalau ada orang yang sampai pada hari Sabat punya kesempatan cuma 2 jam mengabaikan, saudara-saudara, ya saya nggak tahu gitu. Latihan, bangsa Israel bahkan sudah dilatih, bukan hanya Sabat mingguan, tapi Sabat tahunan. Dalam 7 tahun, 1 tahun rest, saudara-saudara. Ya, tahun Sabat, dan 7 tahun double Sabat. Tahun yang keempat, tahun yang ke-50. Kemarin kita sudah rayakan tahun double Sabat, tahun 5775, ya, 2015, saudara-saudara. Belajar 1 tahun rest. Waduh, kalau saudara dan saya sanggup, kalau saudara dan saya kita bisa melakukannya dengan bagus, saudara-saudara, dengan maksimal, ya, itu sedang mempersiapkan saudara dan saya masuk ke dalam Sabat yang sesungguhnya. Kerajaan damai 1000 tahun, saudara-saudara. Kalau saudara nggak biasa berdiam diri di bawah kaki Tuhan, rest, saudara-saudara, 1000 tahun yang sudah Tuhan sedang siapkan buat saudara dan saya, ya, akan menjadi waktu yang membuat saudara nggak betah, saudara nggak terbiasa di dalamnya. 1000 tahun, saudara percaya? Amin. Ada kerajaan 1000 tahun yang sebentar lagi akan saudara dan saya kita nikmati. Itu mengenai Sabat. Nah, saudara-saudara, hari ini ada banyak saudara-saudara yang saya dapat, yang saya mau sampaikan kepada saudara. Makanya saya bawa LAI, ILT, bungkur, ya, nggak tahu, ya, kita berjalan dalam tuntunan rohani. Nah, saudara-saudara, kita masih ada dalam rangkaian hari-hari raya musim hujan. Apalagi nih, baru nih kedengeran hari-hari raya musim hujan. Saudara-saudara, 7 hari raya itu dibagi menjadi 2 kategori. Ya, masuk dalam 2 kategori, hari raya musim hujan dan hari-hari raya musim panas. 4 hari raya yang pertama itu adalah itu masuk ke dalam hari-hari raya musim hujan, atau dikatakan hujan awal. Ya, saudara-saudara, apa saja? Paskah. Ya, saudara-saudara, hari raya Paskah. Dan itu klop, saudara-saudara, dengan menorah, ya, yang Tuhan perlihatkan kepada saudara dan saya, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, kejadian yang pertama, saudara-saudara, ini adalah hari raya Paskah, ya. Dan hari raya yang kedua, saudara-saudara, digambarkan dengan tangga yang kedua, saudara-saudara, adalah hari raya roti tidak beragi. Dan hari raya ketiga, hari raya buah sulung, itu tangga yang ketiga,
Yang di tengah itu adalah hari raya Syavuot, Pentakosta. Jadi 4 yang pertama ini saudara-saudara masuk dalam kategori hari raya musim hujan atau hujan awal. Ya saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang ketujuh roh Yahweh, ketujuh roh Tuhan, saudara, yang di tengah ini adalah apa saudara? Gambaran apa? Roh Yahweh sendiri, saudara-saudara. Roh Yahweh sendiri. Ke kanan roh hikmat, terus nyebrang roh pengertian. Roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian. Nyebrang lagi roh apa? Halo, ayo. Yesaya 11 ayat 2. Hah? Nasihat, roh keperkasaan. IRT sama itu beda ya, LAI. Ya, nasihat ini keperkasaan, kalau IRT kekuatan. Yang terakhir ini roh pengenalan akan Yahweh. Yang terakhir adalah roh takut akan Yahweh. Kelab saudara-saudara. Ya, jadi mau bicara dari sisi mana, mau bicara dari sudut mana, ini adalah lambang kehadiran 7 roh Yahweh. Dan kalau kita mau ngeplot, memproyeksikan 7 hari raya, tadi saya katakan ini 4 pertama nih adalah hari raya musim hujan, dan 3 yang terakhir adalah hari raya musim panas. 1 Tisri hari raya Rosh Hashanah, ya, 10 Tisri hari raya Yom Kippur pendamaian, dan 15 Tisri hari raya Pondok Daun. Jadi klub saudara-saudara, mau dikaitkan, mau dihubungkan dengan apa saja saudara-saudara yang dari Bapa itu masuk semuanya. Ya, dan ketujuh roh Yahweh ini juga saudara-saudara melukiskan kehadiran Yahweh, yang kehadiran Yesua. Ya, karena nama Yesua Yod He Waw Ayin. Yotsin, sorry, Yod He lagi. Yotsin Waw Ayin, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di sini, ya, di 7 kaki dia itu klop, saudara-saudara. Kakinya tuh 7. Yod 1 kaki, Sin 3 kaki, ya. Waw 1 kaki, dan Ayin 2 kaki. Yesua masuk klop dalam 7 kaki dia. Sementara nama Yesus nggak bisa, saudara-saudara. Ya, saudara mau cocok-cocokin juga nggak kolot, saudara-saudara. Ya, ini yang harus saudara dan saya kita mengerti. Sampai di sini paham, saudara-saudara. Wah, ini ilmu luar biasa. Saudara nggak dapat di sekolah teologi yang manapun, saudara-saudara. Ya, saudara masuk ke sekolah teologi, ya, pelajaran ini nggak ngerti, nggak diajarin, saudara-saudara, nggak mudeng, nggak pernah bisa nangkep, nggak pernah diajarin. Tapi saudara dan saya akan mengerti kalau saudara dan saya kita terima nama Bapa Yahweh. Amin. Karena Dia sumber hikmat, pengertian. Yang bersuka cita katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan saudara bagi Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Ketika terima nama Yahweh, semua disingkapkan, saudara-saudara. Semua menjadi jelas, semua menjadi confirm, enak, jalannya itu enak. Amin, saudara. Nah, kita masih ada dalam rangkaian hari-hari raya musim hujan, atau yang dikenal dengan hujan awal. Ya, sementara 3 yang terakhir adalah hari-hari raya musim panas atau hujan akhir. Musim panas atau hujan akhir. Nah, saudara-saudara, ada 4 tadi saya katakan, ya, Paskah, roti tidak beragi, bunga sulung, dan Pentakosta, Syavuot. Saudara, seperti yang saya sampaikan kepada saudara, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang spesial. Katakan spesial. Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda.
Katakan berbeda. Jangan pernah lupa, saudara. Ketika kita ada di Paskah yang berbeda, di Paskah yang spesial, saudara, ya pasti Syavuot yang akan kita rayakan, Pentakosta yang akan kita rayakan, itu pun akan menjadi Pentakosta yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Menjadi Pentakosta yang spesial, menjadi Pentakosta yang luar biasa, yang bersukacita katakan amin. Karena semua ini kita sedang ada di hari Yobel, di tahun Yobel besar, saudara-saudara. Kenapa istimewa? Kenapa spesial? Karena hari-hari raya itu ada di tahun Yobel besar. Amin, saudara-saudara. Yang nggak balik lagi tahun depan, yang nggak balik lagi 2 tahun yang akan datang, saudara-saudara. Ya, tahun Yobel besar itu 50 tahun kemudian baru datang. Saudara-saudara, jadi tahun ini adalah tahun yang spesial, sehingga hari-hari raya yang ada di tahun ini, ya tentunya terakhir adalah Syavuot. Karena ketika masuk ke hari yang berikutnya itu udah ganti tahun, saudara-saudara. Wih, betapa hari raya musim hujan, saudara-saudara, yang puncaknya di tengah ini, yang adalah Roh Yahweh sendiri, gambaran dari Roh Yahweh, adalah puncak dari hari raya musim hujan. Yang bersuka cita katakan amin. Yuk kita berikan mulia bagi Tuhan. Hujan itu berbicara berkat. Wih, powerful, luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan buat kita, saudara-saudara, Syavuot, Pentakosta yang ada di depan kita, saudara-saudara, adalah hari raya Pentakosta yang spesial. Yang spesial. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ya seperti yang saya sudah sampaikan kepada saudara, tanggal 5 Mei kemarin kita nggak merayakan hari kenaikan Yesua. Nggak ada. Kenaikan Yesua memang satu peristiwa yang luar biasa. Ya, ketika pada hari yang ke-40 setelah buah sulung, setelah kebangkitan Yesua, saudara-saudara, secara demonstratif Yesua naik di hadapan 500 pasang mata. Ya, dia naik dalam tubuh kemuliaan, dilihat oleh 500 pasang mata, saudara-saudara. Dan dia naik ke surga. Awalnya kakinya terangkat 5 cm, terus 10 cm, setengah meter, 1 meter, terus akhirnya Yesua lenyap ditutup awan. Wah, demonstratif banget, saudara-saudara. Ya, hamba Tuhan yang lain yang saya nggak ngerti apakah mereka ngerti ketika akhirnya mereka mengatakan begini, murid-murid kehilangan Yesua. Statementnya powerful, statementnya luar biasa, kehilangan, saudara-saudara. Ya, saya berdoa dan saya berharap mereka ngerti ketika mereka menyampaikan statement itu. Tapi kelihatannya nggak ngerti juga, saudara. Ya. Jadi peristiwa kenaikan Yesua sebetulnya adalah, saudara-saudara, murid-murid yang ada pada waktu itu kehilangan Yesua, ditutup oleh awan. Itu terjadi pada hari yang ke-40, dan itu bukan merupakan salah satu hari raya yang ditetapkan oleh Bapa untuk dirayakan setiap tahun turun-temurun. Saya nggak tahu kenapa akhirnya, ya, oleh penguasa pada waktu itu, oleh ahli angka pada waktu itu, ditetapkan menjadi hari libur, bukan hari raya, hari libur, saudara-saudara. Ya, kalender kita menetapkan 5 Mei kemarin, saudara, adalah hari libur kenaikan siapa? Isa Masih. Isa Masih. Juru sahabat kita siapa namanya? Yesus Masih. Selama ini kita nggak mudeng, saudara.
Kita nggak apa ya? Nggak konsekuen, nggak realistis, saudara-saudara. Padahal ditulis jelas-jelas kenaikan Isa Al-Masih. Kalau sementara ada orang yang bilang, ya kan Pak itu cuma sekedar nama. Itu kan nama yang apa namanya? Ya taruhlah, mereka berkata itu pribadi yang sama. Nah sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau menganggap itu adalah sesuatu yang sama, yang gak ada masalah, kenapa ketika diperkenalkan nama Yesus, orang Kristen kok cenderung gak mau terima, justru mengakomodir nama Isa Al-Masih? Aneh, dinajari. Saya bersyukur saudara dan saya ada di tempat ini. Ini satu realitas yang luar biasa, saudara. Ya, tinggalkan. Ya, saudara-saudara, apa namanya? Cara hidup kita lah yang lama dalam tanda. Yuk kita terus ikut tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, peristiwa Paskah, saya mau katakan buat kita adalah peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba. Waktu Yahweh memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun, 2 juta bangsa Israel yang ada di Mesir sudah selama 430 tahun, saudara-saudara, mereka nggak tahu apa-apa. Ya tiba-tiba Musa memimpin mereka keluar. Saudara, mereka masuk, mereka berjalan, mereka menerima kenyataan ada sesuatu yang baru yang harus mereka alami. Mereka harus keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Saudara, peristiwa Paskah peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba. Ya, karena Bapa Yahweh ingin supaya mereka beribadah kepada Yahweh. Saudara-saudara, ya, jadi saya mau katakan buat kita, saudara-saudara, bahkan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1, ya, Keluaran 12 ayat 1. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Saudara camkan, ada satu perubahan yang drastis. Bangsa Israel dibawa dalam satu era yang baru, babak yang baru. Saudara-saudara, kalender yang sudah mereka ikuti, mereka ada di dalam mereka beraktivitas, mereka bekerja, mereka hidup, sudah ditetapkan, dijadwalkan, saudara-saudara, menurut kalender yang sudah berjalan sekian abad. Mereka sudah hidup sesuai dengan agenda, sesuai dengan penanggalan yang menentukan aktivitas mereka, kapan mereka berangkat, kapan mereka istirahat, kapan mereka bekerja berabad-abad. Tapi di satu titik, saudara-saudara, ya, dengan tiba-tiba Yahweh memerintahkan Musa masuk ke dalam babak baru, masuk ke dalam zaman baru, new beginning, saudara-saudara, permulaan yang baru. Amin, saudara-saudara. Saya mau katakan bahwa kita itu yang Tuhan sedang lakukan hari-hari dalam hidup saudara dan saya. Tangkap ini, saudara-saudara, tangkap ini. Ya, Tuhan sedang membawa saudara dan saya ke dalam sesuatu yang baru. Yang bersuka cita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bulan ini akan menjadi permulaan dari segala bulan. Waduh, itu konsep yang sudah berabad-abad, saudara-saudara. Masalah waktu saja Tuhan tetapkan. Jangan lagi ikut kalender yang lama, ya. Bulan ini akan menjadi permulaan dari bulan-bulan yang lain. Amin, saudara-saudara. Yuk, kalau Tuhan ngomong, saudara-saudara, kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan ajak, ikut aja. Ya, jangan berpatokan, jangan berpedoman kepada sesuatu
sesuatu yang sekalipun sudah berabad-abad. Tinggalkan itu, saudara-saudara. Perjalanan kita tuh begitu rupa, saudara, yang harus terus mengikuti kemana Tuhan menuntun kita. Bangsa Israel ketika sekalipun sudah keluar dari Mesir, saudara-saudara, mereka harus selalu siap sedia. Makanya Musa memberi petunjuk kepada bangsa Israel. Bagaimana kamu harus makan Paskah? Pinggangmu harus berikat. Amin. Kasut di kakimu harus tetap terpasang. Dan tongkat harus tetap ada di dalam tanganmu. Begitulah cara kamu makan Paskah, kata Yahweh kepada bangsa Israel melalui Musa. Apa artinya, saudara? Mereka harus siap sedia. Mereka harus semua ready, setiap saat ready. Ini dibutuhkan ketaatan yang luar biasa dari semua anak-anak Bapa. Ketaatan, saudara-saudara. Karena setiap saat tiang awan dan tiang api yang adalah lambang kehadiran Yahweh dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu akan selalu bergerak. Dan setiap saat, ketika siang hari sekalipun tiang awan, ketika tiang awan bergerak, saudara-saudara, maka mereka harus segera mengemas kemah-kemah yang sudah mereka pasang untuk langsung berangkat. Enggak ada tuh, kok nggak kasih tahu dulu ya, kok nggak dikasih seminar dulu ya, pemberitahuan dulu, nggak ada, saudara-saudara, nggak ada. Yang dibutuhkan cuma ketaatan. Ikut saja. Malam hari tiang api menjagai mereka, melindungi mereka. Tapi mungkin ketika mereka sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, saudara-saudara, nyenyak-nyenyaknya tidur sepanjang siang, mereka jalan begitu jauh, mereka capek sepertinya, saudara-saudara. Tapi ketika tiang api bergerak untuk menyuruh mereka berangkat lagi, saudara-saudara, nggak ada yang bisa berkata, aku belum tidur, tidurku belum puas. Ketinggalan, saudara, di padang gurun sendiri tanpa disertai oleh Tuhan. Ya, jadi donat, saudara-saudara. Ya, donat enak, saudara-saudara. Ya, padang gurun siang panas. Ya, kalau malam dingin, begitu dingin. Kalau sampai bangsa Israel tidak taat saja, saudara-saudara, ya, mereka fatal di padang gurun. Itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita ini sedang berjalan, dituntun oleh Tuhan untuk masuk ke dalam perjanjian, saudara-saudara. Jangan merasa, saudara dan saya, kita sudah ada di tanah perjanjian. Wah, sekali terima Yesus, wah itu selamat selama-lamanya. Salah, saudara-saudara. Banyak kita ketika kita terima Yesus, kita dikatakan mengalami kelahiran baru lahir, saudara-saudara. Jadi saudara yang baru kemarin dibaptis, jangan lupa siapkan foto. Kalau enggak, sertifikat baptisan nggak selesai-selesai, saudara-saudara. Memang sih bukan baptis, apa surat baptisan nggak masuk surga, saudara. Ya, ya, tapi itu kan sebagai satu, itu kan kenangan. Tapi mereka yang belum married tuh, yang dibaptis yang belum married siapa kemarin?